Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ulang dari awal. Oke. Oke. Roll 3, 2, 1. Shalom, selamat datang kembali di podcast Sego seputar gereja bersama saya Sela dan juga narasumber kita yang luar biasa hari ini, cantik dan sangat anggun ya. Sebelum kita berkenalan dengan narasumber kita hari ini, terlebih dahulu saya akan menginfokan bahwa saat ini Komsos Santa Monica Krian sedang menggarap film teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Filmnya adalah Kisah Sengsara Yesus. Dan untuk mendukung keberlangsungan film ini, silakan Bapak Ibu sekalian dan juga teman-teman untuk membeli merchandise yang kami jual. Ada mug dan juga tumbler, ada juga jam dinding, tote bag, kemudian ada payung besar dan juga payung lipat. Ada juga kaos yang saya pakai, contohnya seperti ini. Dan semuanya ini bisa dibeli di description box. Oke, selanjutnya kita akan masuk di perbincangan kita hari ini. Selamat pagi, selamat siang ibu-ibu yang cantik. Selamat siang Mbak Sela. Selamat datang di podcast Sego. Kali ini kita akan membicarakan tentang kolam ibu-ibu ya. Nah, kemudian yang pertama boleh kita berkenalan dulu mungkin ya. Silakan Ibu diperkenalkan, saya dengan siapa? Saya dulu ya Mbak Sela. Silakan. Nama saya Valentina Duhita tapi biasa dipanggil Bu Agung. Oh, oke, Bu Agung. Kemudian kadang juga dipanggil Bu Ita. Iya. Bu Ita. Oh, gitu ya. Ada Bu Agung, ada Bu Ita, Bapak Ibu. Kemudian Ibu. Kalau saya nama lengkap Crescenziana Wijihermini, kadang biasanya di sini dipanggil Bu Hermin, tapi lebih sering dipanggil Bu Kris. Oh, begitu. Nah, kali ini kita bersama Bu Agung atau Bu Ita dan juga Bu Kris ya, Bu. Nah, saat ini kita akan membahas atau berbincang tentang kolam. Yang pertama adalah apa sih Bu peran ibu-ibu ini di organisasi kolam ini? Monggo Bu Agung Iya. dulu. Saya di kolam sebagai koordinatornya Mbak. Mulai 2021 sampai nanti 2024. Oke, 2021 sampai 2024 sebagai koordinator di kolam. Iya. Kemudian Ibu Hermin perannya sebagai apa di kolam ini? Peran saya sebenarnya kurang lebih hampir sama. Oh, begitu ya, kurang lebih Ya, hampir sama. karena koordinator itu berdua. Oh, begitu. Jadi bisa saling koordinasi gitu ya, Bu ya, benar. Oke, kemudian sebetulnya Ibu, kolam ini organisasi apa sih? Mungkin begini Mbak Cela, kolam itu sebenarnya bukan sebuah organisasi ya, Oke. tetapi semacam seperti kelompok kepanjangan. Kolam itu sendiri kepanjangan dari kelompok lektor dan pemazmur, sebenarnya seperti itu. Kelompok ini di bawah bidang seksi liturgi. Kelompok ini dibentuk pada waktu itu oleh pengurus sebelumnya, yaitu oleh Mas Yosi dan Mas Yosoni. Mas Soni pada waktu itu sebagai wadah bagi lektor pemazmur atau bagi umat yang memang mempunyai kerinduan untuk melayani sebagai pewarta sabda. Begitu. Jadi bukan organisasi yang saklek organisasi gitu ya, Bu ya? Bukan, tapi dia merupakan bagian dari Perkumpulan. Silliturgi. Oke, bagian dari Silliturgi. Di bawah naungan Silliturgi gitu ya. Betul, di bagian dari Silliturgi sebagai bagian dari kami subseksi lektor pemazmur begitu. Jadi kolam itu subseksi sebenarnya. Begitu. Oke. Baik, kemudian tujuan dari kolam sendiri itu apa sih, Bu? Jadi apakah hanya untuk mewadahi teman-teman, mewadahi Bapak Ibu untuk siapa yang mau jadi lektor pemazmur gitu, ataukah ada tujuan lain? Ya, sebenarnya tujuan utamanya seperti yang disampaikan oleh Bu Hermin bahwa kolam ini dibentuk untuk memberikan wadah kepada seluruh umat, khususnya yang berusia 15 sampai 60 tahun ya Bu. Ya. Yang mau
melayani sebagai pewarta sabda, baik sebagai lektor maupun sebagai pemazmur. Itu. Jadi ada rentang usia 15 sampai 16. Betul, itu, iya. Yang berkeinginan sungguh gitu ya. Iya. Berkeinginan sungguh untuk menjadi lektor dan pemazmur. Oke, begitu. Kemudian saat ini Ibu ada berapa anggota kolam dan juga dari kalangan apa saja ya Bu ya yang sudah bergabung saat ini? Saat ini anggota kami ada 61. Oh, banyak juga. Betul, terdiri dari lektornya 41 dan pemazmurnya 20 orang. Tetapi dengan jumlah sekian banyak, anggota putranya itu minim sekali. Nah, itu dia teman-teman, Bapak Ibu. Jadi yang bisa, yang mau, monggo gitu ya Bu. Iya, ya, kami boleh. menghimbau Apalagi khususnya untuk anggota putranya itu, lektor itu hanya punya 8 kami. putra. Kemudian Ya, pemazmurnya pemazmurnya hanya 5. jadi kurang di pemazmurnya ya Bu ya. Dua-duanya Dua-duanya sebenarnya. sebetulnya. Lektor hanya 8 itu kalau waktu pekan suci kami Bingung sudah ya. Itu dia teman-teman, Bapak Ibu, monggo silakan yang mau bergabung di lektor dan mazmur boleh ya Bu ya. Tidak. Apakah ada syarat-syarat sih untuk ikut bergabung di lektor dan mazmur? Syaratnya seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Agung. Pertama berusia 15 tahun 15 minimal sampai 60. minimal 15 tahun, kemudian sudah dibaptis dan baptis Secara Katolik. Iya, Kemudian sudah menerima komuni pertama dan kalau untuk yang usia lebih dewasa menerima sudah krisma. itu dia. Jadi tidak ada syarat yang terlalu syarat yang lebih spesifik. Misalnya itu sepertinya harus setidaknya dia memang punya keinginan, jadi bisa berkomitmen. Niatan dari hati. Ya. Nah, itu dia yang sulit adalah komitmen ya. Betul, yang diperlukan sebenarnya itu komitmen, memang betul-betul niat untuk menjadi lektor pemazmur. Baik, kemudian untuk pemazmur nih Bu ya, mungkin ada beberapa dari umat yang ingin sekali untuk melayani di bidang mazmur tapi merasa aduh aku gak bisa nyanyi deh gitu. Bagaimana ya Bu ya kira-kira? Apakah ada masukan tips untuk apakah harus bisa menyanyi atau bagaimana untuk menjadi pemazmur? Kalau untuk pemazmur ya sebaiknya harus bisa menyanyi, Mbak. Ya, harus bisa menyanyi, harusnya begitu ya. Jadi kalau misalnya cuma mungkin kurang polesan itu masih bisa, nggak apa-apa. Kalau tidak paham notasi ya. Sebenarnya kadang ada juga yang tidak paham notasi. Nanti akan dibantu oleh teman-teman yang dari jadi subseksi ada paduan suara. ya. Ada ini ya Bu ya. Ada kadang yang nggak paham. Ada yang bantu. Tapi biasanya kan kami setiap seminggu sekali itu kami ada latihan rutin. Jadi bagi pemazmur maupun yang lektor yang istilahnya untuk menghadapi tugasnya, sebelum menjalankan tugas itu harus berlatih dulu. Dan biasanya untuk pemazmur kami didampingi oleh Mbak Nilam atau Mbak Nike dari seksi paduan suara. Gitu. Nah dari situ nanti pemazmur yang akan bertugas itu akan dilatih oleh Mbak Nike atau Mbak Nilam itu. Oke, itu untuk pemazmur. Jadi ada yang membantu melatih begitu ya Bu ya. Jadi tidak perlu takut untuk tidak sendirian dalam mempersiapkan tugas. Untuk tugas itu tidak sendirian sebenarnya. Gitu. Ya. Lalu untuk lektor Ibu, apakah mungkin beberapa umat ya, saya juga sih kadang untuk lektor sekedar membaca gitu saja. Iya. Itu yang kadang-kadang. Iya, itu kadang-kadang muncul. Iya. Padahal tidak sesimpel itu. Iya, betul. Oke. Sebenarnya begini Mbak Sela, menjadi lektor itu bukan sekedar membaca kitab suci. Menjadi lektor itu harus memahami bacaannya. Makanya itu ketika kita sebelum tugas itu sebenarnya wajib untuk tahu bacaan yang akan kita bacakan itu seperti apa. Nah, dengan membaca itu, maka kita belajar juga memahami bacaan tersebut. Ketika kita sudah memahami bacaan tersebut, maka kita akan tahu bagaimana cara kita membaca,
di dalam membaca itu pasti kan ada intonasi, ada Iya, jeda betul. dan sebagainya, dan ya, sesuai dengan bacaan tersebut kan gitu. Jadi tidak hanya sekedar membaca begitu, dan bacaan-bacaan di dalam kitab suci itu kan masing-masing berbeda ya. Iya, betul. Nah, antara bacaan Mazmur, kemudian bacaan surat, kemudian bacaan dari perjanjian lama, misalnya kitab Kejadian dan sebagainya, itu sebenarnya kita berbeda cara membacanya. Oh, jadi Sebenarnya. ada perbedaan gitu Ada ya, berbeda bukan sebenarnya. hanya Jadi, sekedar betul, dibaca ya. betul. Jadi apa namanya, kita harus mengetahui intonasinya itu seperti apa, kemudian ketika itu bacaan di dalam bacaan tersebut itu lebih seperti bacaan cerita, maka kita harus mengetahui ini di dalam bacaan tersebut ada berapa Ada karakter. apa sih? Oh. Ada berapa karakter, misalnya tentang bacaan hari ini Makabe ya. Bacaan hari ini Makabe, ketika kita harus tahu ini siapa yang berbicara, apakah tokoh A atau tokoh B, itu harus tahu dan harus mengerti apa yang diceritakan di situ. Jadi supaya lebih bisa Betul. sampai ke Iya. umat gitu ya Bu ya, Karena pesan-pesannya. betul, karena membaca kitab suci itu sebenarnya bukan hanya membaca, tetapi kita mewartakan sabda Allah. Betul sekali. Jadi kita ini ketika kita berdiri di mimbar sabda atau ambo, kita itu sebenarnya lebih kepada kita harus merasa diri kita ini sebagai juru bicara Allah. Karena apa yang kita sampaikan di situ adalah sabda Allah sendiri. Jadi kita hanya sebagai perpanjangan dari Tuhan. Betul. Gitu. Itu dia Ibu. Ketika di bawah, ketika berlatih itu sudah siap ya. Iya, Merasa begitu sudah siap. naik Tapi begitu ambo, naik Betul, sering berdiri dia di sebar atas di situ ambo. itu udah kayak wah keringet dingin apa segala macam Iya. ada. Itu bagaimana untuk mengatasinya Ibu? Mengatasinya itu sebenarnya kami biasanya para lektor dan pemazmur itu di sakristi itu kan, sakristi kan tempat biasanya teman-teman lektor, pemazmur, misdinar, AI menyiapkan diri ya. Iya. Biasanya ada beberapa itu yang kemudian membaca kembali apa namanya bacaan yang harus akan dibacakan, dan kemudian biasanya kami biasanya meminta mereka untuk Nafas, biar tarik nafas, kayak relax gitu. biar lebih tenang Dan kami sarankan untuk mengecek lagi Ngecek. bacaan gitu. dan Boleh ya make Bu, jadi sebelum misa misa ketika ya harus di meluangkan sakristi. waktu untuk sebenarnya ngecek. sebenarnya memang begitu tugas tugas lektor itu sebelum bertugas itu ada tugas jangka pendek dan Jangka panjang. Jangka pendeknya itu ya harus hadir kurang lebih 30 menit sebelum misa dimulai. Untuk Persiapan mempersiapkan diri termasuk mengecek bacaan yang walaupun ada koster ya yang biasanya Ya, sudah menyiapkan, menyiapkan. tapi kita tetap harus kewajiban ngecek untuk, ulang. ngecek ulang. Ada pernah kejadian salah bacaan atau Pernah. cukup tegang. Iya. Lalu bagaimana itu Ibu? Ya Ya biasanya- sudah. Karena biasanya- sudah kejadian ya biasanya sudah. ini yang beberapa waktu lalu pernah terjadi ya, itu biasanya membaliknya itu keliru halaman sebenarnya yang disiapkan oleh koster. Iya. Kadangkala itu entah terbalik entah bagaimana, itu pada halaman pada minggu Berikutnya atau hari berikutnya seringnya begitu. Nah, kalau lektornya tidak mengecek, ya Terbacalah. Ya, Terbacalah ya itu. apa adanya itu gitu. Jadi penting ya Bu ya, Betul. harus persiapan dan Betul. juga lihat apa bacaan Iya. apa gitu ya untuk mengatasi Ya, itu tadi. pemazmur juga sama. sama pemazmur juga sama sebenarnya. Malah bagi teman-teman lektor pemazmur ini kami juga mengajarkan bagaimana cara melihat kalender Liturgi. sebenarnya. Oh, belajar itu juga Iya, ya. sebenarnya juga itu, jadi supaya ketika mungkin ya halamannya terbalik dalam posisi yang iya. tidak benar itu, mereka Dia bisa melihat kalender liturginya itu seperti Hari ini apa? hari Ya, jadi ini bisa, tahunnya tahun apa gitu. begitu.
Jadi bisa mengatasi kendala-kendala ketika di Iya, atas itu. kadang-kadang Karena kalau sudah di atas itu ya rasanya betul. Kadang kalau pada hariannya kan kadang kita tidak bisa menemukan sosok koster ini karena sibuk toh. Jadi kita tidak bisa menunggu koster untuk membantu. Iya. Persiapan Mencari. dari diri Iya, ya betul. sebetulnya ya. Jadi lebih dipersiapkan diri. Itulah kenapa harus datang 30 menit sebelum Iya. dan juga hari-hari sebelumnya harus Latihan. dilatihan, Latihan, dicek-cek ya, lagi ya betul. begitu. Oke. Kemudian Ibu bagaimana sih antusias umat terhadap kolam ini? Ya, Antusias sepertinya 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 kurang ya, kurang sebenarnya. Tapi memang apa ya namanya, kita memang perlu dorongan dari orang tua mungkin ya. ya untuk anak-anak itu betul. perlu keluarga orang tuanya untuk mendukung Dan juga mereka. Kalinya kan sebenarnya, kalinya untuk kalau misalnya kami kemarin ada rekrutmen itu juga membantu. Itu kalau menurut kami Iya. membantu untuk Pengennya kami itu begitu. membantu untuk mensosialisasikan. Oh, gitu. Iya. Mensosialisasikan bahwasanya kami ini ada rekrutmen lektor pemazmur, kemudian mungkin mengarahkan anggota lingkungannya yang dipandang mempunyai talenta atau Betul. potensi untuk ikut mendaftar gitu ya. Karena pelayanan di gereja itu banyak cara ya Bu, ya. Betul, banyak iya, jalan gitu betul, ya. iya. Salah satunya di lektor Di dan lektor mazmur ini. mazmur. Jadi sedang buka rekrutmen ya Bu ya. sudah bulan September. Ya, selesai sampai berarti. satu Sampai? bulan. Satu bulan. Satu bulan di bulan Atau September. mungkin ada yang tertarik setelah menonton podcast ini. Apakah masih bisa Ibu? Boleh menghubungi kami. Boleh. Jadi mungkin Bapak Ibu dan juga adik-adik ya usia 15 sampai 60 tahun setelah menonton podcast ini terketuk hatinya untuk bergabung di Lektor Mazmur, silakan menghubungi ya. Begitu. Kemudian Ibu adakah kendala-kendala ketika di kolam ini? Kendalanya apa Ya pasti saja ada sih? Mbak ya. Pasti ada. Kalau dari kendalanya kalau bagi kami itu kadang-kadang teman-teman itu kayak kurang antusias gitu ya. Terutama kalau harus latihan gitu. Terus Latihannya, maaf Ibu, latihannya setiap setiap hari minggu sesudah misa pagi. Oke. Itu terus satu lagi ini yang bertugas di misa harian. Oh, Misa harian khususnya pagi pagi hari. ya. Nah, itu dia. Nah, Itu godaan terbesar ya Bu. ya. itu kendala yang paling Iya, kendala yang paling berat besar, mencari lektor yang bersedia untuk tugas di misa harian pagi. Lalu untuk mengatasi kendala itu terutama yang pagi tadi Pak. Ada kami. Standby. Biasanya paten ya orang itu saja. termasuk kami berdua bergantian. Iya. Jadi kami itu kadang-kadang sebulan itu pernah sampai 3 kali, kalau 2 kali itu hampir tiap bulan 2 kali kami. Kadang-kadang 3. Bu Kris ini pernah sampai 1 minggu berturut-turut. Itu karena saking tidak adanya yang bertugas ataukah tidak datang atau bagaimana? Sebenarnya kalau pagi itu lebih kepada kita memang kekurangan orang yang bisa yang personel yang bisa bisa untuk bertugas pagi. Begitu. Karena kan kebanyakan anak-anak sekolah, terus mereka juga harus kerja gitu ya. Kesibukan masing-masing. Pagi itu kan memang waktunya sempit sekali. Jam berapa ya Bu kalau pagi? Bisa Tahuan nggak pernah bisa pagi. paginya 5:30 Mbak. 5:30 Sampai jam 6. Jam Biasanya 6. ya. Setengah 6 sampai jam 6 itulah yang Ya, Godaan. kan harus Godaan. bangun pagi karena Nah, itu. diharapkan kan jam 5 sudah sampai di gereja. Karena kan jam 5 pagi saya masih ya diharapkan Standarnya itu mungkin ya jam 6 kurang seperempat lah. 5 lebih seperempat. 5:04 itu paling Iya. paling lambat Iya. ya. Sebab kan Itu kalau dia. bisa harian
tidak perlu ada persiapan untuk ganti baju juga. Oh, tidak perlu pakai. Ya. Lalu untuk mengatasinya ada ibu-ibu ini. Bagaimana Ibu? Tapi nggak ini ya, nggak keberatan ya, maksudnya kan sudah tanggung jawab atau Selama kami sehat kami tidak keberatan. Semoga selalu sehat. Nah itu dia. Kemudian yang terakhir nih Bu. Wah sudah sampai yang terakhir loh. Kendalanya itu ada lagi Mbak Sela. Oh gitu, kendalanya Iya, ada lagi. masih ada lagi. Mungkin bisa di Itu mengenai sarana dan prasarana bagi ini dia. kolam. Sabras. Ya mohon maaf juga karena sekarang itu kan masalah alba itu kan sekali pakai harus dicuci. Sekali pakai Harus dicuci ya. Kalau dulu sebelum pandemi itu kan kita biasanya Sabtu dipakai, Minggu nanti dipakai lagi, nggak masalah. Sekarang kan nggak. 3 petugas, 3 alba sekali pakai. Ya. Ya. Mungkin kalau untuk misa hari biasa, maksudnya bukan hari raya, masih bisa ketolong. Tapi kalau Ketika hari ketika raya, pekan suci, itu kami kewalahan. Karena kekurangan. Pekan suci itu seperti kejar-kejaran antara alba yang harus disiapkan untuk dipakai, kemudian dicuci, menunggu kering, itu harus mengusahakan bagaimana bisa kering supaya tepat waktu nanti Bisa dipakai. Rabu atau Kamis atau itu kan terutama yang untuk yang hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kan berbeda ya, Kamis, Jumat, Sabtu itu kan Kamis, Jumat, Sabtu, berapa Minggu kali ini. misa dan beruntun. Aduh. itu memang saat yang berat waktu itu. Bagaimana kami harus mengatur busana liturgi itu harus siap untuk dipakai Pada saatnya. dengan teman-teman ini juga punya ukuran badan yang Iya, bervariasi beda-beda juga ya. Jadi Iya. kami harus berpikir bahwasanya pada saat yang tepat kami memberikan alba yang minimal ukurannya tidak terlalu kebesaran. Pas ya. Ya, kalau pas rasanya harus tidak ada. iya. Tidak ada alba yang pas, betul tidak ada. Tidak terlalu besar. Makanya itu kami harus berpikir seperti itu juga, bagaimana supaya alba itu siap pada saatnya. Ini menarik sekali. Baik, untuk kendalanya itu tadi ya Bu, salah satu kendalanya sarana prasarana bahwa alba masih ada kekurangan ya. Baik, kemudian mungkin ada kendala lain Ibu dari kendala lain itu sifatnya internal, Mbak. Internal dalam arti kadang-kala kita punya waktu itu berbenturan dengan waktu keluarga, kemudian mungkin dengan kesibukan teman-teman, entah itu yang sekolah atau yang bekerja atau mungkin ada kesibukan lain. Nah itu kendala-kendala seperti itu biasanya, tapi biasanya teman-teman sekarang ini ketika memiliki kendala seperti itu, mereka paham apa yang harus dilakukan dengan mencari pengganti segera. Hamin pada umumnya teman-teman itu Hamin 5, Min 6, bahkan Min 7 itu ketika tahu bahwasanya kan kami biasanya nge-share bahwasanya mereka tugas itu 1 minggu sebelumnya. Begitu mereka di-share, terkadang mereka sudah tahu, oh aku hari ini tidak bisa tugas. Gitu ya. Jadi seminggu Hamin 7 itu begitu share mereka langsung menyampaikan, Bu, saya tidak bisa, kemudian mereka mencari pengganti. Ya, biasanya kami minta untuk mencari pengganti, tapi kalau misalnya mereka mencari sendiri tidak bisa, ya kami bantu untuk mengusahakan. Memang kendala yang paling sulit itu adalah ketika jika hal itu terjadi pada saat libur panjang. Itu dia. Jadi seperti misalnya pada saat libur Lebaran, nah itu sulit untuk mencari pengganti, sehingga terpaksa salah satu dari kami harus standby di sini. Begitu, harus standby dari gini untuk menjagani kalau misalnya ada teman-teman terutama pada misa harian ya yang tidak bisa hadir.
Soalnya itu kadang-kadang memang teman-teman pada saat jadwal itu di-share, mereka tidak komplain karena mungkin memang tidak ada rencana sebelumnya untuk keluar kota atau dan sebagainya, kemudian tiba-tiba keluarganya mengajak. Iya, itu dia. itu. Apalagi yang anak-anak sekolah gitu Iya. ya, karena kan Seperti itu. Jadi akhirnya seringkali itu mendekati hari H dan kami kan tidak mungkin ya mencari teman-teman yang lain yang mungkin tidak berlibur satu-satu sementara waktunya semakin Sudah dekat. mepet. Jadi akhirnya mau tidak mau Salah harus satu. ada yang ngerjain satu. Makanya selama pekan suci maaf, selama libur lebaran kemarin yang 1 minggu, salah satu dari kami harus Bu Kris stay. standby. Setelah saya balik ke Krian, baru Bu Kris yang keluar Saya kota. yang- oh gantian mudiknya demi. Lalu untuk misalkan jadwal sudah share nih Bu, sudah keluar jadwalnya, lalu ada teman-teman yang tidak bisa bertugas, maka mereka mencari pengganti. Nah kemudian mereka harus mengganti si teman yang tadi atau sudah begitu saja? Biasanya bertukar tugas, bertukar jadwal. Oke, bertugas. Biasanya begitu. Kecuali kalau misalnya ada yang juga memang pokoknya juga tidak bisa bertukar. Misalnya Iya. maaf, misalnya kayak cuti melahirkan gitu kan, itu panjang kan. Ya sudah, itu bukan bertukar tapi kita cari pengganti. Tidak dipakai sementara, tidak Ya, dimasukkan jadwal ya, jadi, sementara gitu ya. Ada dua kami klasifikasikan sebagai pengganti atau sebagai Utama. Bukan apa? pengganti atau Tukar atau ganti. Nah, tukar. Gitu loh. Tukar atau ganti. Kalau Ya. tukar itu Kalau berarti tukar misalnya itu jadwal saya sama jadwalnya Bu Agung gitu ya. Iya. Misalnya jadwalnya Bu Agung hari Selasa ini mungkin hari Senin mungkin ya. Kemudian saya hari Selasa. Kemudian Bu Agung bilang, "Oh, saya Senin Nggak bisa. nggak bisa, tukar sama Selasa." Itu tukar. Itu Jadi tukar. Saya Senin, Heeh. Bu Agung yang Selasa. ya. Gitu. Kalau ganti itu misalnya saya nggak bisa, benar-benar nggak bisa, ya sudah saya minta Bu Kris, saya minta tolong digantikan gitu. Gitu. Jadi saya nggak punya utang lah gitu hitungannya sama Bu Kris. Oh, Jadi saya tidak. gantikan. Kalau digantikan itu berarti saya tidak Enggak bertukar untuk ya. ibu ini. Iya. Oh, gitu. Jadi ada kualifikasinya, Iya. ada 2 kualifikasi karena memang keadaan. Iya. Ya supaya bisa kayak ya jadi contohnya kayak kemarin ya waktu libur lebaran itu kan otomatis akhirnya ganti sebab saya sendiri kan waktu itu memang ada memang saya yang akhirnya menggantikan karena teman-teman memang pada keluar kota semua dan pada saat itu memang saya tidak mempunyai jadwal intinya Sebenarnya tidak mempunyai dijadwal di pekan pada itu. pada minggu itu sebenarnya tidak mempunyai jadwal, tetapi karena memang harus menggantikan, ya menggantikan tanpa mereka menggantikan jadwal saya. Gitu. Begitu. Oke. Cukup ini ya Bu ya. Jadi kalau misalkan ada jadwalnya sudah keluar, ini ketir-ketir juga sebetulnya bisa atau enggaknya itu ya. Iya. Tapi Makanya kan kami nge-share-nya seminggu sebelumnya. ya itu untuk pekan ya. Tapi kalau untuk jadwal 1 bulan untuk misa harian itu biasanya sekitar tanggal 25 itu kami sudah share. Bulan ini tanggal 25 untuk bulan depan. Berikutnya. Iya. Jadi teman-teman bisa Betul lihat, ya, bisa ngecek cek sendiri ya. jadwalnya. Karena kadang-kadang walaupun masih jauh begitu, kalau dia sudah punya agenda hari itu dia tidak bisa, Iya. dia langsung cari pengganti, cari tukeran Oke. jadwal. Oke, baik begitu. Cukup ini ya Bu ya, menegangkan. Menegangkan. Kalau maksudnya wah tiba-tiba yang minta tolong ganti ini nggak bisa gitu, bagaimana? Nah, itu juga pernah kejadian. Ya pada waktu libur Lebaran itu. Nah, ini kan minta tukar misalnya si A ini ya, lektor A minta tukar untuk pada hari itu di 1 minggu libur lebaran itu ya salah satu hari itu. Kemudian minta tukar kepada si B. Sudah deal, sudah disampaikan di grup. Biasanya kan kami memang mewajibkan teman-teman untuk menyampaikan di grup. info pertukaran tersebut di grup toh. Nah,
sudah disampaikan di grup, ternyata si B mendadak Tidak keluarganya bisa. juga mengajak keluar kota. Nah, dia mintanya menyampaikan pada hari H. Nah, itu. Nah, akhirnya ya sudah. Iya. Kami Kita lah Iya, yang memang ada beberapa kali kejadian. Walaupun tidak libur tuh juga ada Mbak yang harus begitu. siap sedia Iya. ya Bu ya berarti. Lektor dan Iya, Mazmur. pernah saya menggantikan di misa pagi itu jam 11 malam baru ngasih kabar Waduh. untuk misa pagi besok pagi jam Waduh. setengah Jam setengah 6. Saya minta tolong Bu Kris juga nggak mungkin karena sudah terlalu Malam malam. sekali. Ya sudah, saya berangkat. Itu. Aduh. terkadang ada lektor juga yang begini, ketika musim hujan, ya tahu? Iya. Musim hujan, kadang jalanan yang dilewatinya biasanya banjir. Jadi kan agak crowded juga kan. Oh iya, oke. Nah, itu biasanya teman-teman ini tetap berusaha untuk datang jika kondisi seperti itu. Itulah yang saya sebenarnya juga membuat Salut kami sekali sendiri ya. sebagai koordinator itu cukup Salut bangga ya. sebenarnya, Iya. bangga sama teman-teman bahwa mereka punya tanggung jawab. Jadi ketika dalam kondisi seperti itu tetap berusaha Tetap berangkat, datang. iya. Tetapi kadang-kala itu ada yang melihat situasi seperti ini langsung ngebel. Kebetulan rumah saya lebih dekat dari lektor tersebut Iya. ya. Dia ngebel ke saya, Bu, ini saya posisi di sini, saya pakai mobil, kondisi seperti ini. Waduh. Jadi, seperti itu. Padahal ya sebenarnya waktu itu memang saya tidak siap ya untuk itu belum Menggantikan. siap. Akhirnya ya sudah Pak, nanti kan yang bapaknya itu atau lektor tersebut tetap berusaha, akhirnya tetap walaupun hujan saya juga harus berangkat. Cuman untuk backup gitu loh. backup. Jadi kalau misalnya bapak itu atau lektor tersebut atau ibu tersebut sampai waktu terlambat sebelum waktunya misa tetap Oke, tetap beliaunya, lanjut. Untuk backup betul, saja ya. betul. betul. Tetapi memang para lektor yang ditugas secara dadaan ini tetap harus mempunyai persiapan. Kalau lektor mungkin lebih agak gampang daripada Nah, pemazmur. Pemazmur. Lalu bagaimana Bu? Kalau apakah ada cadangan-cadangan untuk Kalau pemazmur biasanya yang kami tembak untuk menjadi cadangan biasanya itu ada beberapa orang. Iya, Ada iya. beberapa orang, termasuk hostnya itu pernah saya tembak juga. Bu itu jangan disebutkan. Saya malu. Biasanya kan ada yang ya sudah mau begitu loh, Iya, iya. sudah bersedia saja. Apalagi mazmurnya sekarang baru Baru, ya Bu ya. iya. Itu sulit sekali. Iya. Betul. Itu. Tapi sebenarnya kan kami setiap satu minggu pekan sekali itu selalu mengirimkan semacam PDF yang berisi materi bahan bacaan Lektor dan Mazmur. Mazmur Oh, untuk satu minggu itu. begitu. Dan biasanya kami di dalam grup itu juga menyampaikan pesan bahwasanya bagi yang tidak bertugas mohon Tetap untuk harus belajar siap. juga, begitu. Supaya bisa menggantikan betul, temannya. Ya. betul, ketika ada situasi yang mendadak seperti itu bisa Siap. langsung ditembak. Jadi harus siap, bisa langsung menggantikan gitu. Tetap langsung Ya, standby sebab kan siap. sebenarnya harusnya yang dipikirkan oleh lektor dan pemazmur adalah bagaimana supaya misa itu berjalan. Itu yang penting. Jadi apakah kita atau tidak, tetap para lektor itu harus punya spiritnya itu seperti itu. Jadi harus siap semua sebenarnya. Bagaimana Dalam- membangun spirit Iya. itu tadi. Dalam kondisi bagaimanapun juga misa harus tetap berjalan. Berjalan. Itu. Jadi ya sudah, semuanya harus siap. Siap nggak siap harus siap gitu. Siap nggak siap harus Harus siap. siap. Misalkan nih Bu, misalkan petugas lektor atau mazmur ada yang tidak datang. Iya. Mazmur lah ya Bu, ya Iya. mungkin yang agak agak ini susah mazmur ya. ya. Misalkan dia tidak bisa datang, lalu tidak ada pengganti, kemudian terpaksa harus menembak satu umat atau siapapun yang kelihatan gitu. Tapi sebetulnya dia tidak, waduh saya nggak bisa Bu atau gimana karena mazmurnya baru. Boleh tidak sih mazmur itu tidak dinyanyikan? Boleh. Oh, Boleh. karena mungkin Bu ini kan mazmurnya baru, saya nggak Ya. bisa, takut malah Ya. salah atau apa segala Iya. macam. Boleh tidak, Bu? Daripada nggak bisa rusak ya.
suasana liturgis Iya, yang iya. sudah terbangun itu, ya sudah tidak apa-apa dibaca. Berarti boleh dibacakan boleh. dalam keadaan Boleh. darurat. Iya, tapi tetap kami izin ke Romo. Oke. Selama Ketika Romo mengizinkan dibaca, Baca. monggo dibaca. Iya. Kalau tidak mengizinkan, selama ini diizinkan. oh, Biasanya memang sebelum masuk ke situ Mbak Sela, itu biasanya kami ketika tahu mendekati detik-detik terakhir ya, biasanya Iya. kurang 15 menit ya, itu itu biasanya kami itu sudah hunting. Cari-cari. Ya, sudah. hunting. Tetapi biasanya kalau kami ini biasanya begini, juga harus mengetahui mazmurnya ini seperti apa, begitu. Jadi kadangkala ini memang ada teman yang ketika kami minta untuk menggantikan, itu Bu aku gak iso Bu. Iya. Nah, selalu saya bilang gini, menyemangati teman-teman itu saya gini, mosok gak iso, aku wae lektor iso. Saya biasanya itu saya selalu mencoba untuk memahami mazmur itu, menjadi mempelajarinya juga begitu. Jadi akhirnya ya tentu saja antara saya sebagai, sebenarnya saya lebih cenderung pada lektornya ya, Iya. daripada Mazmurnya. mazmur. Tetapi saya juga saya sendiri merasa bahwa saya juga harus bisa. Nah, begitu loh. Nah, jadi ketika mau menembak teman itu biasanya saya gini, misalnya kayak ke Mbak Sela waktu itu ya, saya begini langsung saya gini, gampang kok jelas mazmur. Iya. Notnya gampang kok, bisa kok. Saya selalu begitu untuk saya pribadi gitu loh. Nah, tetapi kalau misalnya dari teman-teman itu tidak bisa ya, kembali terpaksa, lagi itu tadi loh Bu, terpaksa. Tidak bisa karena daripada misalnya terpaksa. tadi Memang kalau sudah terpaksa rusak atau betul bagaimana. memang seperti itu. Tetapi Boleh, memang kami berarti. lebih sangat menginginkan bahwasanya teman-teman yang tidak bertugas pun juga menyiapkan Siap. diri. Lalu ketika mencari pengganti bukan asalnya ya Mbak ya, yang kelihatan tadi Iya. Bu ya siapa? Itu teman dari kolam atau luar kolam atau bagaimana? Yang dicomot Selama ini kolam, kami masih tetap teman-teman kolam. Dan sebenarnya untuk petugas-petugas seperti ini memang sebaiknya memang berdasarkan pedoman dari keuskupan yang menjadi lektor dan mazmur ini semestinya memang dari mereka yang sudah terdaftar dan sudah bertugas di paroki. Jadi kita juga tidak bisa mengambil asal comot gitu Iya. Nggak bisa asal comot sih ya sebetulnya ya, harus dari kelompok itu tadi, kelompok atau seandainya memang di dalam satu ini berdasarkan pedoman tersebut ya, seandainya memang tidak ada wadah tersebut, setidaknya dia sudah terdaftar dan bertugas sebagai lektor dan mazmur. Oke. Baik Ibu, jadi tidak bisa asal comot tadi ya, kalau misalkan mau cari pengganti selain sudah ada di konfirmasi di grup, kemudian apabila memang harus mencari pengganti di sela-sela di 15 menit sebelum di detik-detik terakhir, jadi tidak boleh asal ambil ya, harus paling tidak orang-orang yang bergabung di kolam itu tadi. Oke. Baik Ibu, boleh mungkin silahkan minumnya boleh diminum, tidak untuk pajangan. Tapi ini gelasnya bagus loh Bu ya. Bisa dibeli di description box kalau mau beli. Kemudian sekarang kan musim hujan ya Bu ya. Nah jangan lupa bawa payung kemana-mana. Payungnya yang ini. Dapat dari ini. Iya, payungnya bisa dibeli juga. Kalau mau beli bisa dihubungi di description boxnya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian yang ingin saya tanyakan Ibu, apakah ada agenda-agenda di kolam ini atau hanya berlatih, pelayanan sudah selesai begitu? Agenda di kolam itu yang rutin adalah latihan setiap hari Minggu itu untuk persiapan
tugas pelayanan dalam satu pekan. Jadi kami lektor, khususnya lektor, setiap hari dari Senin sampai Minggu itu kan ada yang bertugas. Sedangkan kalau pemazmur karena misa harian memang tidak ada mazmur, jadi hanya Sabtu Minggu untuk tugas Sabtu Minggu. Sebenarnya misa harian pun ada mazmur, tetapi mazmur yang dibacakan saja oleh lektor itu sendiri. Itu yang tugas yang rutin ya Mbak ya. Iya. Kemudian tugas yang kedepannya ini memang mau menjadi proyek untuk kami bersama dengan Komsos, itu adalah membuat konten mazmur. Konten mazmur. Nah, konten mazmur sebenarnya proyek ini sudah dijalankan, dijalankan oleh Komsos, tetapi pada nanti kedepannya akan bekerja sama dengan kolam untuk supaya proyek ini bisa berjalan, menyelesaikan mazmur tahun A, B, dan tahun C yang belum selesai kemarin ketika proyek ini dijalankan. Tahun C itu sudah di tengah-tengah, jadi yang sebelumnya masih belum dibuat gitu. Jadi nanti targetnya menyelesaikan tahun A, B, dan C begitu. Kenapa kami membuat proyek tersebut? Karena Mazmur Tanggapan itu sebenarnya kan untuk membantu umat yang hadir pada misa, untuk menyanyikan, untuk merenungkan sabda Allah dengan baik. Jadi maka kami pun juga berharap agar umat dan juga lektor sebenarnya, pemazmur untuk bisa menyanyikan dengan baik, begitu. Jadi harapannya semuanya itu nanti bisa tahu. Ya, paham. Betul. Dan selain untuk bahan belajar bagi lektor pemazmur itu sendiri, umat pun juga bisa belajar untuk bernyanyi dengan baik pada ayat ulangannya itu, Mbak. Jadi tidak ada alasan waduh mazmurnya anyar. Betul, betul. Karena sudah dibantu tadi dengan konten itu tadi ya, dan ini beberapa minggu kemarin sudah kami uji coba dengan meng-share, sebenarnya sudah meng-share di grup jendela supaya semuanya juga bisa belajar bagaimana menyanyikan ayat ulangan. Jadi tidak hanya pemazmur saja yang belajar, tapi umat juga harusnya belajar sebab di dalam menyanyikan mazmur itu ada bagian-bagiannya, bagian yang dinyanyikan oleh mazmur, bagian yang mana yang dinyanyikan oleh umat. Nah, biasanya cara menyanyikan mazmur tanggapan yang selama ini kita lakukan, pemazmur menyanyikan dulu ayat ulangannya, referennya, kemudian diulangi lagi oleh umat. Kemudian ayatnya kemudian dijawab oleh umat. Nah, disitulah sebenarnya harapan kami umat pun juga bisa menjawab tanpa harus menunggu pemazmur ngangkat lagi. Sebab sebenarnya ketika ayat bait yang pertama dinyanyikan kemudian selesai, seharusnya itu adalah tugas umat untuk menjawab. Bagian umat, bukan tugas ya. Bagian umat untuk memberikan jawaban dengan menyanyikan ayat ulangan tersebut. Sebenarnya seperti itu kan, ada cara menyanyikannya seperti itu kan. Jadi referen dinyanyikan dulu oleh pemazmur, kemudian diulangi oleh umat, kemudian pemazmur menyanyikan baitnya, kemudian umat menjawabnya. Itu kan juga sebagai bentuk partisipasi aktif umat di dalam misa, terlibat dalam liturgi umat itu ya Bu ya. Oke. Itu untuk proyeknya ya Bu ya. Kemudian apakah ada agenda-agenda seperti mungkin retret, camping rohani gitu? Itu ada rekoleksi, tapi mungkin tidak menginap yang kali ini. Jadi cuman setengah satu hari. Jadi berangkat pagi, nanti kita sore sudah pulang lagi. Untuk menambah lebih kepada mungkin kita lebih kepada spiritualitasnya kita sebagai lektor pemazmur, bagaimana melayani, lebih mendalami betul, bagaimana kita itu seharusnya sebagai pewarta sabda melayani itu harus seperti apa supaya
lebih memurnikan ya Bu. Iya. Iya, memurnikan niat kita menjadi lektor pemazmur itu seperti apa. Bisa juga untuk mungkin merefresh kembali ya Bu ya. Betul. Niat. Apa namanya, dan juga selain daripada itu untuk Keakraban. keakraban. Ya, Iya, karena iya. selama ini kan susah semua bertemu jadi satu kalau nggak ada acara itu Kalau susah nggak ada sekali. satu acara Iya. yang besar gitu Iya. ya, yang penting gitu. Ya, kalau tahun lalu kan kita sudah rekoleksi. Betul. Rekoleksi, Ya, ya. jadi tahun depan Tahun rencananya depan kami rencananya akan rekoleksi ke ziarah Oh. rekoleksi dengan dengan apa namanya, lebih kepada merenungkan tugas dan pelayanan kewajiban yang pelayanan. dilakukan oleh Mm-mm. Yesus sendiri, bagaimana Yesus yang datang di dunia itu dengan sebegitunya, yang dia adalah putra Allah, mau berkorban sampai segitunya, maka itulah yang kita harapannya kita ambil, yang bisa kita ambil. bahwa kita pun sebagai lektor dan pemazmur seyogyanya juga mempunyai semangat seperti itu. Jadi Jiwa melayani. betul, gitu jiwa ya. melayani seperti itu. Berarti Baik. demikian. Kemudian mungkin Kemudian ada lagi. yang berikutnya adalah kembali kepada perekrutan anggota. Itu boleh Betul. silakan ya Nanti Bapak untuk Ibu, adik-adik masih Iya. diperbolehkan ya Bu ya, masih ada. Ya, itu Ya, untuk tahun depan 2023. Itu akan dibuka lagi, mungkin pertengahan Mungkin ya. pertengahan tahun itu kita buka lagi perekrutan untuk anggota lektor dan pemazmur. Itu diumumkan ya Bu ya di. Selalu Ya, diumumkan. selalu diumumkan. Oke. Jadi Dan memang kalau misalkan mau bergabung bisa menghubungi. biasanya kami apa namanya, Pengumuman di gereja. pengumuman di gereja, kemudian kami berikan link daftar supaya memudahkan bagi semua untuk mendaftar. Tetapi memang harapan kami memang dari ketua lingkungan pun juga ikut Membantu aktif, kami. sosialisasikan ya. gitu. Jadi mungkin dari ketua lingkungan yang mengetahui ada warganya yang mempunyai potensi, mempunyai talenta dan punya keinginan untuk menjadi lektor atau pemazmur, bisa diarahkan untuk mendaftar. Karena sebetulnya kalau di gereja kita ini banyak ya Bu ya sebetulnya yang berpotensi Banyak. untuk jadi lektor dan mazmur tadi ya. Betul. Mungkin kurang dorongan mungkin ya bisa Iya, ya. Jadi Dengan sekian banyaknya umat hanya 61 loh Mbak Sela Oh, yang sudah bergabung. Jadi harusnya masih masih banyak, Banyak ya, sekali. masih bisa ya sebetulnya. Oke, baik Ibu. Kemudian apa sih pesan dan kesan? Oh, pesan dan kesan. Pesan-pesan yang bisa disampaikan untuk umat, mungkin untuk juga anggota kolam yang sudah bergabung, begitu. mungkin kalau dari saya ini begini Mbak, untuk kita sebagai umat mungkin seharusnya itu, karena begini, liturgi itu kan dibaharui ya sekarang, jadi termasuk mazmur tanggapannya itu banyak yang baru. Itu dia. Terdengar sangat Betul. ini ya Bu ya, mungkin ada beberapa orang yang wah mazmur ini nyari aku gak iso gitu. Betul, nah mazmur tanggapannya itu kan banyak yang baru, dan dari pihak kami itu sudah mengusahakan untuk membuat konten dan sebagainya. Nah, jadi harapan kami itu bahwasanya umat pun bukan hanya pemazmur, juga ikut belajar untuk bisa menyanyikan Mazmur. ayat ulangannya tersebut, referennya tersebut. Jadi begitu. Jadi dengan demikian pada saat umat harusnya memberikan jawaban, itu pun juga bisa menjawab dengan menyanyikan apa namanya, referen tersebut dengan benar. Begitu. Harapannya seperti itu. Mungkin dari Bu Agung ada tambahan? Dari Bu Agung mungkin untuk teman-teman yang sudah bergabung di kolam, untuk teman-teman umat yang mungkin mau bergabung di kolam.
Kalau untuk teman-teman saya berharap untuk menjaga semangatnya dalam pelayanan, komitmen, ya, semangat dalam pelayanan. Ya, karena kadang-kadang kita ada jenuhnya dalam Iya, pelayanan. betul, Bu. Itu saja. Kalau mungkin untuk umat di gereja kita di Santa Monica Krian, ya kami sih sebenarnya masih berharap banyak umat yang akan bergabung untuk menjadi pewarta sabda. Jadi sangat diharapkan untuk umat mendaftarkan diri, bergabung Untuk ya, mohon maaf, untuk bergabung menjadi pewarta sabda karena memang jumlahnya tadi masih. Dan sebenarnya kan semakin banyak umat yang terlibat itu kan semakin baik. Betul. Ya, biar orang juga nggak bosen yang dilihat kok cuma Bu Kris sama Bu Bu Kris, Ya, Bu Agung iku mana gitu ya. Terutama yang misa pagi. Yang misa pagi itu sudah tahu kalau hari Selasa kalau nggak Pak Agung, Bu Agung. Kalau hari Senin ya. Bu Kris. Itu sudah ya harapannya begitu, semakin banyak umat yang terlibat. Tidak hanya di dalam kolam sebenarnya, di dalam semua kegiatan kegiatan gereja. Nah, itu dia sangat diharapkan keterlibatan umat begitu ya, Bu, antara di pelayanan kolam ataupun pelayanan gereja yang lain begitu. Baik, Bapak Ibu dan juga teman-teman, mungkin tadi sempat terdengar suara-suara rame-rame ya, Bu, ya di luar. Nah, itu sebetulnya sedang ada latihan gitu, Bu, latihan untuk pembuatan film Kisah Sengsara Yesus. Nah, untuk mendukung acara tersebut, Ibu Agung, Bu Kris, juga Bapak Ibu yang lain di rumah boleh untuk mendukung kami dengan cara membeli merchandise yang ada di sini ya, ada mug, tumbler, kemudian payung besar dan juga lipat, ada tote bag, ada jam dinding ya. Mengingat ini musim hujan juga ya, Bu ya. Boleh nanti Bu Agung dan Bu Kris mungkin setelah podcast ini bisa pesan ya di saya atau di kru-kru yang lain, itu di belakang tuh juga ada itu jualan semua itu. Di description box untuk Bapak Ibu yang menonton podcast ini dan ingin membeli merchandise dari kami begitu. Terima kasih banyak Bu Kris, Bu Agung sudah menyempatkan waktu untuk kita ngobrol. Saya sebetulnya kalau ketemu beliau berdua ini agak gimana gitu ya. Karena anggun gitu loh, kalem gitu. yang anggun Oke, ya mungkin di lain kesempatan kita bisa ketemu lagi ya Ibu ya. Terima kasih sudah sharing, terima kasih sudah berbagi ilmu dan cerita. Ya, kemudian mari kita tutup dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Bu.